Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ij'al majalisana majalisa rasulillah wa ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa shrah sudurana bi ulumi rasulillah wa atliq alsinatana bi waris salati wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darin amin. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wat tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Berkata ini musannif, nah ini itu suatu fasal. Barang siapa yang telah batal wudunya, maka haram atas orang tadi itu ada 4 hal. Yang pertama itu sholat, yang kedua itu tawaf, yang ketiga itu menyentuh mushaf, dan yang keempat itu adalah membawa mushaf. Nah, setelah sebelumnya kita membahas perihal apa-apa saja yang membatalkan wudhu, atau kita membahas pertemuan sebelumnya perihal tentang sebab-sebab seseorang itu menjadi berhadas, memiliki hadas. Sekarang kita memahami bila orang itu berhadas, nah berarti ada konsekuensinya. Apa haji yang berarti ada sesuatu yang patut, yang perlu kita ketahui, nah, daripada sesuatu yang diharamkan. Jadi ada beberapa hal ketika seseorang memiliki hadas. Orang yang memiliki hadas kecil itu haram baginya beberapa hal ini. Orang yang memiliki hadas besar haram baginya ini. Dan ada lagi khusus gesan ini, gesan babinnya. Orang yang haid dan orang yang nipas, maka ini akan haram baginya beberapa perkara. Nah, jadi kita akan membahas tiga tadi. Tapi yang pertama dulu kita bahas adalah apa? Orang yang batal wudhunya. Dalam hal ini berarti maksudnya adalah orang yang memiliki hadas kecil. Nah, berhadas kecil ada 4 hal yang harus kita ketahui, bahwasanya bila orang itu berhadas kecil, orang itu haram melakukan 4 hal ini. Nah, apa saja 4 hal itu? Yang pertama itu adalah sholat. Sholatnya apa saja? Baik itu pian sholatnya sholat wajib, baik itu pian sholatnya sholat sunnah, bahkan sholat jenazah pun, nah itu haram bagi kita selama kita ini bukan orang yang daimul hadas. Nah, sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya, orang yang daimul hadas itu ya mau kada mau ada ketentuan khususnya. Daimul hadas itu kayak orang salisul baul, salisul ghaid, bahkan terus orangnya, atau bahkan terus orangnya. Nah, itu kayaknya ada pengecualiannya. Nah, atau yang faqidut tahura ini orang yang kada memiliki alat untuk bersuci. Seperti apa? Seperti orang itu kada air, bahkan kada debu untuk ingin bersuci juga. Nah, maka itu berbeda nanti hukumnya. Nah, jadi ala kulli hal orang yang berhadas kecil tadi, orang yang batal wudhunya, salah satunya adalah orang itu haram baginya sholat. Baik itu sholat wajib, sholat sunnah, atau bahkan sholat jenazah, atau bahkan sesuatu yang sifatnya bagian daripada sholat, yang mana dihukumi sebagaimana hukum salat. Seperti apa? Sujud syukur.
Bahkan, jadi bila kita sujud syukur, ada kita mendapatkan sebuah kabar gembira atau kita terhindar dari suatu musibah yang besar. Kalau kita sujud syukur, maka boleh kita sujud syukur. Cuman pastikan dahulu, pastikan apa kita itu dalam keadaan suci. Nah, bila kita ada suci, nah itu haram karena hukumnya. Bukannya kita berpahala melaksanakan sujud syukur, malah kitanya yang berdosa. Akibat apa? Akibat kita tidak ada kata tahu. Nah, keadaan kita tuh, kita tuh berhadas, ternyata memiliki hadis kecil belum berwudu. Nah, kalau Ipin mendengar hadiah apa tiba-tiba misalnya ada kabar gembira yang menggembirakan hati pian, yang mana kabar gembiranya itu sangat besar. Kalau pian hendak sujud syukur, tapi tiba-tiba kenapa ternyata pian sadar pian tuh ternyata kada berwudu belum. Tahani aing ulah sujud syukurnya ada bapak ai. Nah, kenapa? Daripada pian melakukan sujud syukur dalam keadaan masih berhadas kecil, bukannya berpahala malah berdosa kaina. Nah, ini untuk satu kalau kita sembahyang. Lalu yang kedua, orang nang mana batal wudunya atau orang yang memiliki hadas kecil, haram baginya apa? Haram baginya tawaf. Tawaf di Baitullah. Baik itu tawafnya sifatnya tawaf yang wajib seperti tawaf ibadah atau tawaf nazar, atau tawaf yang sunnah seperti tawaf kudum dan lain sebagainya. Nah, tawaf biasanya. Nah, jadi itu kada boleh. Nah, jadi bila orang itu tawaf harus dipastikan itu suci. Lalu yang ketiga itu adalah menyentuh mushaf. Apa saja yang disebut dengan mushaf? Segala sesuatu yang mana di sana tertulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, menyentuh tuh ada kalanya kayak ini nih menyentuh ngarannya. Nah, ini menyentuh. Nah, ada juga karena pengen menyentuh tuh kayak ini pakai suatu alat. Nah, menyentuh pakai ini umpama kayak talunjok atau apa. Nah, kita menggeser-geser. Kita termasuk menyentuh juga. Jadi menyentuh itu lain berbeda dengan menyentuh kemaluan di pertemuan sebelumnya, yang mana mengharuskan kita menggunakan telapak tangan menyentuh kemaluan. Berbeda. Dalam hal ini mashul mushaf itu menyentuh mushaf, baik itu mushaf yang Qur'annya itu sendiri atau bahkan yang sekedar sampulnya Qur'an. Nah, kan biasanya Qur'an itu bersampul, apalagi wah ini hakat kalau Qur'an bersampul. Nah, itu termasuk bagian daripada mushaf. Nah, jadi itu kita perlu bersuci untuk menyentuhnya. Lalu bagaimana dengan Quran terjemah atau mungkin tafsir? Di situ mungkin ada tafsir, ada diperinci. Apabila terjemahnya tuh lebih banyak daripada ayat Qurannya, maka kada apa-apa. Nah, kada apa-apa. Cuman bilanya lebih sedikit maka haram kita untuk menyentuhnya. Nah, kayak itu. Cuman wah ini umpama ada Al-Quran itu misalnya di dalam Al-Quran tuh ayatnya di sini. Nah, ayatnya tuh ya kayak model kayak ini bakotak ini. Nah, bakotak ini ada ayat Al-Qurannya, khusus ayat Al-Qurannya sampai full. Hanya di higanya artinya disisakan ada kayak itulah. Nah, itu bahkan ada yang menganggap itu bukan Quran terjemah, itu adalah Al-Quran yang memiliki terjemah di tepi lain, yang mana Al-Quran itu bergabung terjemah lawan ayatnya kayak perkata lain. Nah, kadang itu bahkan kadang diperbolehkan, kita termasuk haram. Nah jadi cuman ada juga pendapat yang masih membolehkan kita itu dalam keadaan berhadas, umpama kita menyentuh Al-Quran. Ini menyentuhlah dulu. Nah, menyentuh tuh tadi bilang secara langsung bisa. Ini kayak ini menyentuh juga. Nah, kayak ini ini ada lapik di sini. Kita mau ambil lapik. Nah, ini menyentuh juga. Nah, jadi itu menyentuh masih. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Jadi lebih umum kata-kata menyentuh Al-Quran ini. Bahkan pun sekadar bertunjuk kayak itu nama nunjuk. Ini kan ada telunjuk. Tetapi pun karena Al-Qurannya di situ, bahkan mungkin itu bisa termasuk daripada menyentuh Al-Quran juga. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lalu bagi orang yang memiliki hadas kecil, haram baginya apa? Hamluhu ini jika kita membawa Al-Quran. Ada boleh ingin membawa Al-Quran.
Yang tadi kan menyentuh Al-Quran, ini membawa lebih umum lagi, membawa tuh umpama di dalam tasbih ada Al-Quran. Cuman karena kita rincikan. Membawa Al-Quran jikalau beserta suatu hal yang lain membawanya. Nah ini kita mengartikan membawa Al-Quran umpama dalam tas. Ingat di dalam tas itu kan hanya ada Al-Quran, ada umpama misalnya pakaian kita, atau ada umpama di dalam Al-Quran, di dalam tas tadi ada HP kita, itu ada laptop kita, atau ada dompet kita. Nah bila kita membawa Al-Quran, tadi kita meniatkan dalam membawa barang tadi, nah, yang kita niatkan itu ada membawa barangnya aja selain Al-Quran. Nah, maka itu kada apa-apa. Nah, jadi dalam tas nih, dalam tas itu ada Al-Quran. Nah, kita berhadis kecil, tapi ada di dalam tuh dompet. Nah, kita niatkan situ, aku mau ambil nih, mau angkat tasnya. Jangan mau ambil menunjukkan di situ ada menunjukkan Qurannya. Ah, kada boleh kayaknya. Atau misalnya ini ada dua niatnya tuh, kita meniat akan membawa barang selain Quran beserta dengan Al-Quran kada apa-apa. Yang kada boleh itu kenapa? Kita di dalam tas tadi banyak barang ada Al-Quran yang kita angkat, berniatnya mah angkat Qurannya aja. Nah, tapi kan dengan angkat barang di dalam tas tadi selain Quran juga tak angkat yang barang-barang yang lain. Nah, kada boleh. Kenapa? Karena niat kita hanya menunggal di Al-Qurannya Al-Qurannya aja. Misal pulang di sini, ini meja, ini ada kita ibaratkan kitab nih mushafnya lah. Nah tapi ada barang buku-buku yang lain, misalnya buku-buku macam-macam, tapi lain Al-Quran. Nah kita hendak mengangkat nih menggeser, nah ini termasuk menghamal sudah membawa Al-Quran. Nah cuman maka tadi kita niat akan kita menggeser meja nih, nah kita angkat nih, kita hendak menggeser yang mana bukunya. Nah oh ini bukunya yang kita geser. Nah, mengangkat itu kan misalnya di dalam meja kita nak mengangkat mejanya. Nah kita angkat umpama mejanya, jangan mengangkat di situ ada berniat Al-Qurannya. Kalaupun hendak berniat di situ ada Al-Qurannya menuju akan ke Al-Quran juga, maka harus disertai dengan barang yang lain yang ada di meja tadi. Nah penting kalau jadi kita harus tahu. Nah, atau misalnya kita kada meniatkan sama sekali mengangkat meja itu sudah mengangkat kada kita niat akan membawa Al-Quran, membawa barang di atasnya, atau membuat tas tadi membawa barang-barang, atau kata kada berniat itu, kada ada niat sama sekali, kayak apa hukumnya? Nah, kalau kayak itu ada pendapat daripada Imam Romli itu mengatakan kada haram, tetapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu haram. Bila kita kada berniat apa-apa, jadi perlu diniatakan secara bila kita tahu ada Quran, berarti kita harus mengangkatnya, jangan angkat Qurannya, tapi mengangkat barang yang ada selain Al-Quran, atau hendak membawa Al-Quran tapi harus disertai dengan barang yang lain. Barang yang lain didahulukan, hanya diakhiri dengan Quran mengangkatnya. Nah itu untuk orang-orang yang mana berhadis kecil. Orang yang berhadis kecil itu inya ada 4 hal yang mana inya itu haram. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, dan yang keempat membawa Al-Quran. Nah, jadi orang yang berhadis kecil nih bolehkah ini membaca Al-Quran? Ada masalah membaca Al-Quran bagi yang berhadis kecil, karena bilang berhadis besar yang haid nifas itu ada lagi. Nah, jadi boleh aja ini membaca Al-Quran misalnya. Yang penting ini kada menyentuh mushaf, ini kada membawa mushaf. Nah, tapi membaca di sini maka diperbolehkan. Nah, ini 4 hal ini sudah. Nah, lalu kita masuk ke dalam yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Dalam hal ini yaitu orang yang junub, berarti yang selain haid dan nifas lah. Karena haid dan nifas itu ada tambahannya. Junub di sini artinya apa? Artinya orang yang mana kemaluannya memasukkannya kemaluannya kepada kemaluan yang lain, atau inya itu sedang bermimpi basah. Nah, itu atau keluarnya mani. Nah, itu maksudnya junub di sini. Jadi ada tambahan selain yang 4 tadi. Jadi haram bagi orang yang junub tadi, orang yang kena bermimpi, orang yang setelah berjimak. Ini haram apa? 6 hal. Yang pertama itu sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf Al-Quran, yang keempat mengangkat Al-Quran tadi.
Lalu ada tambahannya, berenai di masjid, dan membaca Al-Quran. Jadi itu tambahannya yang diharamkan. Cuman kita harus tahu dulu di sini tentang berenai di masjid itu kayak apa. Jadi berenai di masjid itu haram bagi orang yang junub. Orang yang junub dengan tiga perkara. Ada 3 syaratnya. Yang pertama tuh orang yang junub harus seorang yang muslim. Jadi orang muslim. Jadi orang tuh berenai di masjid haram baginya bila tuh si junub. Bila orang itu muslim, yang pertama. Yang kedua, orang itu mukallaf, sudah sampai ke dalam batas mukallaf. Mengkakan-kakan berarti apa? Masih kada bapaknya berenai di masjid, walaupun ia berhadas kecil, karena ia belum mukallaf. Lalu yang ketiga, haram baginya bila kada ada uzur. Bila ada uzur ia berenai di masjid, umpama ada apa, uzurnya tuh kayaknya macam-macam kita. Misalnya kayak model ada kenapa-napa yang mana mengharuskan ini berlindungnya ke masjid. Umpama ada suatu kegaduhan kah, misalnya melihat orang di luar tuh pernah banyak berkelahi atau apa, mau kada mau berpataknya ke masjid, kalau pernah kan ini jadi korban atau apa, wallahu a'lam. Banyak. Apabila ada uzur lah. Apabila ada uzur maka kada masalah. Tapi bila kada ada uzurnya berenai di masjid, keadaannya junub, itu kada boleh. Dengan 3 syarat tadi, ini orang muslim, ini mukallaf, dan tidak ada uzur. Bila ada uzur kada masalah. Habis itu lagi membaca Al-Quran. Jadi orang junub, orang junub itu kada boleh membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang berhadas kecil tadi, orang yang batal wudunya. Apabila orang tadi niatnya itu dalam membaca Al-Quran, niatnya emang murni niat membaca. Jadi orang tuh junub, niatnya membaca Al-Quran, dia kada boleh membaca Al-Quran dengan niatnya bisa bujur membaca Al-Quran. Kada boleh. Atau berserta dengan selainnya, kada boleh juga. Umpama ingin niat membaca Al-Quran, tetapi ingin membaca Al-Qurannya beserta dengan niat tabaruk, mengambil berkah, kada boleh juga. Yang boleh itu apabila orang tadi junub, ingin membaca Al-Quran, ingin niatnya cuman niat doa. Cuman niatnya berdoa, kan ada dalam Al-Quran tuh yang mana ayat-ayatnya tuh perihal doa kayak Rabbana atina fid dunya hasanah. Niat akannya di situ meniatakannya bukan membaca Al-Quran, tetapi niatnya doa, maka itu diperbolehkan. Atau membaca Al-Quran tadi kada ada niat sama sekali, maka itu juga diperbolehkan. Yang kada boleh niat membaca Al-Quran, niat membaca Qurannya, atau niat membaca Quran beserta dengan selain niat membaca Al-Quran kayak membaca doa. Itu kada boleh. Yang harus itu bila orang junub ini membaca Al-Quran akan dibolehkan apabila ingin berniat, itu berniatnya cuman selain membaca Al-Quran. Kada boleh disertai dengan membaca Al-Quran. Atau kita semisal kayak ini, dan meniatnya itu berdoanya aja. Membaca Quran itu dengan niat doa, atau kada berniat sama sekali. Ini untuk yang mana bagi orang junub. Lalu kita menambah lagi tentang apa saja yang haram bagi perempuan yang haid. Yang masuk dia haid di sini adalah haid dan juga nifas. Ada tambahan, tadi kita sudah mengenal 6 hal. Lalu kita menambah 4 hal lagi, jadi 10. Jadi ada 10 hal yang mana haram bagi seorang perempuan yang haid dan nifas itu. Yang pertama itu sholat. Maka haram bagi perempuan yang haid maupun perempuan yang nifas, yaitu sholat. Apabila ingin sholat dalam keadaan haid dan nifas, bukannya berpahala, malah berdosa. Lalu yang kedua itu tawaf. Orang haid, orang nifas kada boleh tawaf, itu tawaf sunnah maupun tawaf wajib, bukan tawaf wajib. Yang ketiga menyentuh mushaf, dengan penjelasan kita sebelumnya. Lalu hamluhu, membawa mushaf, sama
Nah, lalu walubsu fil masjid, berenai di masjid. Nah, itu juga kada boleh bagi perempuan. Nah, perempuan. Lalu pulang wa qiraatul Quran. Nah, jadi orang yang haid itu kada boleh juga membaca Al-Quran. Cuman karena mungkin ada pertanyaan bagi orang-orang yang mana kayak penghafal Quran maka itu kayak apa, maka ingin diperbolehkan selama inya itu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan daruratnya itu karena apa? Karena inya itu bila kada dijaga hafalannya, bila inya kada membaca Al-Quran, maka kalau pindah hilang hafalannya dan itu menjadi sebuah hal yang mana masuk ke dalam hitungan darurat. Maka kada apa-apa bila orang itu orang haid dan ingat-ingat seorang penghafal Quran, nya itu membaca Al-Quran dalam keadaan haid maupun nifas karena darurat. Inya penghafal Quran, mun kita kada hafal Quran, kita hendak bekas baca Quran itu lain pulang kisahnya. Nah, karena kita lagi penghafal Quran, yang berbeda tadi dengan kasus orang yang menghafal Al-Quran. Qiraatul Quran. Lalu puasa. Nah, puasa ini kada boleh bagi orang yang haid dan nifas. Seumpama orang tadi haid, pertengahan puasa sudah sama niat lagi berbuka pas sekalinya haid, tetap batal puasanya. Nah, bahkan ia kada boleh malah menambah sama niat lagi, maka ia sudah keluar aja. Bom sama niatnya itu yang berdosa. Nah, biasa menit lagi pengen berbuka pas ternyata keluar darah haid. Nah, lalu pian menawar maka ada aja daripada kena batal sayangnya aku mengkodok ya. Nah, berdosa kita kainalah. Nah, kenapa? Karena kondisinya kita itu sudah haid. Nah, kalau kita haid kita malah puasa, bukannya kita berpahala malah kita berdosa. Justru dengan pin mentaati aturan, oh ternyata aku nih haid dan aku kada boleh berpuasa, aku kada berpuasa. Nah, itu malah menjadi ibadah bagi pin. Kenapa? Karena pin mentaati aturan. Pian kada melanggar aturan sekalipun itu kada ibadah. Pian tak pin dalam keadaan haid dan pin mentaati aturan-aturan yang diharamkan ketika haid, itu pun bagian daripada ibadah. Nah, jadi jangan pin mengatakan orang yang haid itu kada kau beribadah, kada bakat orang haid pun kawa masih beda. Justru dengan pin taat dan patuh dengan keadaan dan menjauhi segala hal yang diharamkan ketika haid maupun ketika nifas, maka itu juga adalah bagian daripada ibadah. Nah, jadi membaca Al-Quran, puasa dan nah ini permasalahannya masuk ke dalam kitab babun nikah. Yaitu apa? Kada boleh haram talak dalam keadaan haid. Nah, jadi dalam keadaan haid itu kada boleh talak, haram hukumnya. Nah, jadi teman kita harus tahu dahulu talak itu, cerai itu masuknya adalah di dalam otoritasnya si suami. Nah, jadi jatuhnya haramnya ini haram bagi si suami untuk mentalak istrinya ketika istrinya itu dalam keadaan haid. Nah, ini hubungannya lain kebiniannya, hubungannya ke lelakian. Nah, jadi haram bagi si lelakian yaitu si suami untuk mentalak istrinya ketika istrinya itu sedang dalam keadaan haid, dan itu termasuk dengan talak bid'i. Talak bid'i itu apa? Talaknya itu haram. Nah, orang yang mentalaknya berdosa, namun talak yang inya ucapkan tetap jatuh, tetap dihukumi talak. Nah, kenapa orang yang mana perempuan yang sedang haid itu kada boleh ditalak? Itu karena akan memperbanyak masa iddah bagi bebinian. Masa iddah bebinian itu kan 3 kali suci. Nah, 3 kali suci. Sedangkan yang ditalak tadi inya masih dalam keadaan haid. Nah, selama inya haid menuju masa suci itu bertambah. Nah, harinya berbeda halnya dengan orang itu dalam keadaan suci dan belum digauli selama suci itu lalu ditalak oleh suaminya. Nah, itu berarti langsung ketika ia tertalak sudah dihukumi 1 kali suci. Nah, maka dari itu di antara hikmah Islam kenapa kada boleh binian yang ketika haid itu ditalak ketika inya haid,
Nah, itu supaya ingat itu jangan memperlama masa iddah bagi si perempuan tadi. Nah, ini akan dibahas lebih selengkapnya itu ketika kita membahas permasalahan fikih pernikahan. Nah, kayak ada boleh. Jadi hubungan talak ini bukan ke bebiniannya karena haramnya, tetapi ke siapa? Kepada si suami. Jadi si suami itu sudahnya berdosa, talaknya pun jatuh, dihukumi jatuh, sah talaknya. Nah, lalu al-murur fil masjid. Nah, yang tadi itu kan berenai di masjid sebelumnya. Nah, ini haram bagi orang yang haid dan nifas itu untuk lalu di masjid, sekedar lalu atau ada boleh. Nah, apabila ingat itu khawatir dapat mengotori suatu masjid tadi. Pian khawatir, pian menyangka, biasanya tuh mengira-ngira bisa ringgit masjid aku lalu aja. Nah, itu haram pian deh. Kecuali pian bujur-bujur yakin bahwasanya pian kada pacangan marigat akan masjid, maka pian boleh aja lalu. Tetapi harus bujur-bujur yakin. Bila ada potensi sedikit aja geritik hati pian itu mustiai kena ringgit masjid aku lalu nih. Nah, itu maka kada boleh, kita haram. Nah, tapi bila pian yakin deh, kada masalah. Bila pian ya yakin. Nah, lalu pulang nang terakhir pembahasan kita hari ini yaitu al-istimta. Nah, istimta itu berlezat-lezatan dengan perempuan di antara pusar sampai dengan lutut. Nah, jadi istimta itu kada diperbolehkan. Istimta itu nang kayak apa? Misalnya jadi istimta itu kita dengan nazar melihat. Nah, jadi melihat antara pusar sampai lutut. Nah, bagi perempuan yang haid itu kada diperbolehkan. Berlezat-lezatan dengan memandang. Nah, memandang itu kada dibolehkan. Haram hukumnya. Atau dengan apa? Lams, menyentuh antara pusar sampai lutut. Itu tadi dengan syahwat. Nah, dengan syahwat, adanya syahwat jadi kada boleh juga menyentuh. Jadi tanpa ada penghalang, maka haram bagi si suami juga, haram juga bagi si istri, haram bagi istri dan haram bagi suami. Nah, itu diantaranya yang diharamkan, kada boleh. Istimta itu berlezat-lezatan, pian berlezat-lezatan hendaknya si istrinya akan bernyaman-nyaman, hendak yang si suaminya akan bernyaman-nyaman. Selama itu antara pusar sampai lutut, antara situ maka ini kada diperbolehkan. Baik itu sekedar memandang dengan syahwat atau menyentuh dengan syahwat, menyentuh tempat-tempat tadi itu dengan syahwat. Tanpa penghalang. Itu. Jadi kada diperbolehkan. Nah, itulah diantara hal-hal nang mana wajib kita ketahui. Hal-hal ini adalah hal-hal yang diharamkan kondisinya bagi seseorang yang berhadas kecil. Lalu pulang bagi seseorang yang mana ada junub, bagi seseorang yang haid maupun nifas, ini memiliki beberapa hal yang mana wajib ini jauhi. Dan itu penting kita ketahui karena mustiai, karena kalau pernah kita tagawi. Nah, itu diantaranya. Insyaallah pertemuan selanjutnya babut tayammum, wallahu taala alam bissawab. Nah, mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya, dan ulun tamam ya kalau ada halal, ya kalau ada yang salah ulun ucapkan, dan ya kalau emang ada yang salah dan kalau kita koreksi nanti ke depannya. Nah, mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah karuniakan kepada kita kualitas dalam amal ibadah kita, dan Allah terima setiap amal dan ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.